Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati semuanya, dimanapun Anda berada, semoga saja tetap diberikan kesehatan, keberkahan, kewilujengan di dalam kehidupannya masing-masing. Dan senantiasa kami sampaikan kepada para pemirsa semuanya di kesempatan kali ini, semoga saja para pemirsa yang setia menyimak, mendukung, dan mensupport dari channel Padepokan Gaul diberikan oleh Allah kemudahan semuanya, dan juga apapun yang Anda lakukan, hal kebaikan apapun yang Anda jalankan untuk kami tim Padepokan Gaul, semoga saja bisa kembali kepada Anda para pemirsa semuanya gitu. Dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada pemirsa yang berkedok seperti itu, yang selalu mengintip dan mengirimkan paket-paket secara goib. Ya, terima kasih atas kiriman-kiriman yang Anda sampaikan ke sini. Semoga saja itu pun bisa kembali lagi kepada Anda semuanya, menjadi sebuah pembelajaran yang berharga nantinya begitu. Amin. Dan senantiasa selalu kami berharap, kami mendoakan kepada para pemirsa semuanya, dimana semoga saja pemirsa yang di saat kesempatan kali ini sedang mengalami sakit ataupun sedang mengalami musibah penyakit, baik itu penyakit yang non medis ataupun medis, semoga saja diberikan sebuah kesembuhan dari Allah, oleh Allah, melalui jalur yang memang tepat dan diizinkan oleh Allah, dan tidak membawa dampak buruk kepada jasadnya nantinya begitu. Dan harapan kami, kesembuhan itu pun bisa dirasakan dalam wujud nyata, sehingga setelah bisa merasakan kesembuhannya, bisa memperbaiki, pertama kali pun menjalankan perintah-perintah dari Allah Sang Maha Menyembuhkan tadi. Setelah itu pun baru menjalankan perintah-perintah lainnya begitu. Dan senantiasa juga kami sampaikan kepada para pemirsa semuanya yang menyimak di kesempatan konten kali ini pun, semoga saja jika Anda berkeinginan, berniatan untuk belajar, tanamkan di dalam hati para pemirsa semuanya bahwa ibadah apapun yang Anda jalankan nantinya semata-mata hanya taat melaksanakan perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah, itu saja. Dan semoga saja nanti pun dipermudah, baik bertemu dengan kami yang ada di sini ataupun dengan rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan tersebar di seluruh penjuru negeri Nusantara ini. Amin. Dan alhamdulillah kita memang manusia yang hidup di bumi Nusantara, dan di Nusantara sendiri itu pasti kental sekali dengan mitos, baik itu kental dengan keilmuan, yang dimana keilmuan itu keilmuan kebatinan atau kesaktian ataupun versi lain begitu. Dan saya agak teringat dahulu kala saat saya masih kecil, dimana banyak dari orang-orang sakti terdahulu dimana bisa merubah daripada wujud wajahnya ataupun perawakannya. Dan alhamdulillah juga ada yang mengabarkan seperti itu kepada saya, dimana kali ini tertarik membuat daripada konten ilmu merubah wajah ataupun merubah wujud dari seorang manusia. Dan jika kita kembali ke sejarah masa lampau, dimana dari kita sendiri pun pasti sudah mengetahui daripada keilmuan merubah rupa tersebut digunakan untuk apa sih, jika kita dahulu kala mengetahui sedikit daripada seluk-beluk dari Nusantara ini. Dan alhamdulillah, semoga saja nanti kami diberikan sebuah kesempatan yang bisa berkomunikasi lancar tanpa gangguan dan bisa bermanfaat tentunya bagi para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator jombloan elit istimewa, Mas Hamid. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Sehat Mas Entis. Baik, sehat begitu ternyata. Oke. Tetap semangat ya. Semangat Mas. Jomblo-jomblo gak apa-apa.
bersabar dulu. Oke, Oke. siap. Oke. Dan tetap semangat lah apapun yang terjadi begitu. Siap. Jalan cerita masih panjang. Oke. Oke. Sudah pemirsa, kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon keluar masuknya gaib tidak berpengaruh apapun ke dalam jasad mediator ini. Gaib yang masuk benar-benar yang asli, penyusup dari dalam atau dari luar jasad ini semuanya otomatis langsung dibersihkan, diuapkan keluarnya. Semua wadah untuk mediumisasi semua dibersihkan total. Semuanya semakin fresh, semakin kuat, wadahnya semakin besar. Bahasa tinggal aku otomatis menyesuaikan semuanya dan tidak berdampak buruk dalam jasad mediator ini. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib yang terkuat yang dahulu kala pernah bekerja merubah wajah atau wujud atau rupa seseorang manusia di zaman dahulu kala hingga sekarang ini, jika masih ada salah satu gaib yang terkuat yang pernah bekerja yang asli penyusup yang mendompleng yang mengaku tidak bisa masuk jadi yang asli yang masuk, tarik tangan saya. Bersih tanpa racun, energi mengecil. Allah masuk. Selamat siang atau selamat malam? Siang. Golongan apa ini? Golongan siluman. Siluman. Siluman apa? Sulimin. Siluman. Asli siluman. Tidak. Maksud tadi saya menarik salah satu gaib yang bekerja yang membuat seseorang dahulu kala itu bisa berubah rupanya atau wajahnya gitu. Kamu yang hadir ke sini. Bukan hanya dahulu kala, tapi sampai sekarang saya masih di dalam jasad manusia yang menggunakan keilmuan itu. Oh gitu. Salah satu yang terkuat saya. Yang bekerja itu juga banyak. Ingat loh resikonya loh kalau kamu buang pedang ini. Dengan saya. Allah. Kalau kamu buang otomatis tuh lehernya akan terpenggal. Allah. Tenang saja. Saya tidak akan berbohong di sini. Otomatis. Allah. Saya tidak bisa bergerak kalau seperti ini. Kenapa? Ya udah, ini pedangnya digeser. Allah. Geser semua itu udah. Kamu siluman. Dulu asli apa sebelum jadi siluman atau asli memang siluman? Saya golongan jin dulunya. Golongan jin. Wujudmu apa? Genderuwo atau apa? Bukan. Oh bukan. Saya siluman. Iya sekarang lah, saat dulu jadi jin wujudmu apa? Seekor hewan. Ben apa itu? Rusa. Oke. Kamu udah makan apa belum? Belum. Minuman rokok hadir komplit ala kamu di depanmu. Allah. Silahkan. Kopi rokoknya ada semuanya yang kamu sukai semuanya hadir. Allah. Ambil dimakan boleh. Dapat makanan dari mana kamu ini? Ini dilihat. Nikmat sekali. Terlihat itu. Tutup lagi. Pantas saja nikmat seperti ini. Tutup. Nggak bisa lihat kamu sekarang. Salib kamu gaib. Kamu siluman. Tidak melihat tapi kan saya sudah bisa memakan. Ya nggak apa-apa. Mengetahui dari jalur mana. Kamu dulu jin, sekarang jadi siluman. Punya nama, biasa akhirnya memanggil kamu loh. Punya. Siapa namamu? Jinggo. 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 Asli Jawa kamu berarti ini? Iya. Oh. Emangnya dari atau bumi Nusantara terutama Jawa ini termasuk tua juga gitu ya? Paling tua. Oh. Kamu yang mengatakan loh ya? Ya.
Ambon nanti akan terpotong itu mulai. Tidak, jangan berbicara seperti itu. Mengapa? Jika saya berbohong otomatis saya keluar dari jasad ini otomatis. Terpotong-potong loh ya. Terus ini Mas Jinggo, berapa usiamu sih di dunia manusianya? Sekarang ini hitungannya tahu itu 1900 tahun. 1900 tahun. Masih muda berarti atau yo Ya masih tergolong muda kalau golongan gaib masih umur segitu. Atau masih seumuran ya tuh golongan gaib yang umurnya ribuan tahun. Atau seumuran kayak saya ini, masih ganteng kamu. Tidak. Umur kamu itu belum seberapa dengan umur saya di dunia manusia. Iya. Dan siapa tahu kan biasanya segitu tuh. Tidak. Dulu ini yang ingin saya tanyakan, kamu bertempat tinggal di mana sih? Atau kamu tugasmu apa dahulu kala? Saya sejak dulu sebelum saya mengikuti di dalam tubuh manusia membantu keilmuan itu. Saya di sebuah kerajaan, di mana kerajaan itu ada di dekat pantai, daerah sekitar kota ini. Oh, daerah pantai. Pantainya belah utara itu. Ya. Yang itu belah utara tapi ke barat. Wilayah saya sana. Baratnya sana, kota sini. Wilayah saya itu berarti. Bukan. Di Jepara situ. Ya. Kamu menyebutkan. Oke. Terus ini Mas Kamu juga tidak paham. Barat dari kota ini ya kota itu. Iya. Saja bingung sekali kamu. Kadang kan itu ya ke utara leh, kan gitu toh. Pantainya itu ke utara soalnya. Terus ini yang ingin saya tanyakan kembali kepada kamu Mas Jinggo. Kamu dahulu kalah itu bertempat tinggal di pantai. Saat kamu di pantai itu pekerjaanmu apa? Kegiatanmu lah gitu. Sejak dahulu kala sampai sekarang saya juga masih melihat dan masih mengunjungi kerajaan saya yang ada di sekitar pantai daerah itu. Dari dulu sampai sekarang kerajaan saya selalu membantu manusia yang selalu mendatangi pantai itu dengan membawa berbagai macam seserahan, entah itu kepala kerbau, entah itu seserahan-seserahan yang lainnya untuk menghajatkan keinginan mereka semuanya. Gitu. Tidak hanya belayar mencari ikan saja, tapi segala hajat yang dia miliki, yang daerah situ orang-orang yang mempunyai hajat apapun pasti mendatangi salah satu tempat saya, yang dimana tempat itu adalah salah satu kerajaan dari pasukan gaib yang di sana. Gitu toh. Nah terus ini saya juga sering berkunjung ke sana. Ngapain? Kadang kala dari pasukan-pasukan saya, ketika ada orang yang meminta hajat, saya menyuruhnya masuk ke dalam jasadnya untuk membantu dan mengabulkan apa yang diinginkan manusia di dalam pikirannya itu. Oh begitu ternyata. Mbah Jinggo. Tak panggil Mbah. Tapi sekarang saya berada di dalam tubuh jasad manusia yang dikatakan orang-orang itu orang sakti, orang yang bisa mengobati, orang yang apapun bisa memberikan keilmuan bagi manusia-manusia yang datang ke tempatnya, apapun itu. Dia bisa mengasih keilmuan apapun dengan mudah, dengan cara instan. Jadi gitu. Lalu ini yang saya tanyakan Mbak Jinggo, proses Anda itu bisa masuk atau membantu seseorang manusia dulunya itu dengan cara apa sih manusianya? Dari manusianya sendiri. Semenjak dulu sampai sekarang itu pastinya saya sudah berpindah-pindah kepada manusia-manusianya. Karena sejak dulu pasti manusianya sudah mati. Dan sekarang manusianya masih hidup yang saya tempati sekarang. Pastinya manusia-manusia itu manusia sakti. Dan pada waktu itu dia pasti sedang bertapa, mencari keilmuan, mencari kesaktian. Dari situlah saya tertarik untuk mendatanginya. Dan saya seolah-olah menyerupai
seorang yang dikagumi. Dari situlah saya mengajak komunikasi dengan seseorang itu untuk membantunya apapun ke itu. Saya akan membantunya. Sampai sekarang, jika saya ingin masuk dalam jasad manusia, saya juga memilih orang yang saya bantu itu minimal harus kesaktiannya itu. Ya, sudah berbagai keilmuan yang dia kuasai. Jadi dalam dunia keilmuan kesaktian pun itu ada ukuran berarti ya? Ya jelas ada. Dengan kami pasti melihat. Levelnya rendah, tengah-tengah atau sakti betul. Seseorang yang baru mempelajari keilmuan kesaktian ataupun yang keilmuannya sudah sedang ataupun tinggi, golongan kami yang melihatnya. Oh gitu, iya. Nanti jangan mengira saya sakti loh. Saya ini nggak bisa apa-apa. Saya hanya begini tuh ya. Ya kalau kamu itu jalurnya berbeda. Oh gitu loh, kamu tahu juga loh. Ya jelas mengetahuinya. Saya ini goib. Apapun yang ada di dalam tubuh kamu, goib yang ada di dalam tubuh kamu, saya juga mengetahuinya. Tapi ada batas aturan yang boleh saya sebutkan ataupun tidak. Itu sudah peraturan kami di alam goib. Oh gitu, oke. Ini sambil ya dengarkan suara lantunan, dan sambil jeda kamu boleh makan dulu lah nih. Ya kita menghargai juga karena ini kan di dunia manusia. Itu bukan urusan saya. Kenapa kok bukan urusan kamu? Itu urusan kamu. Iya. Saya tidak mau di sini jika diam saja seperti ini. Kamu menunggu adzan itu. Ya. Saya mendingan keluar saja. Ya jangan sebentar toh itu loh. Sambil makan boleh itu dimakan. Ini nggak habis makanannya. Allah. Ya namanya saya kan ya manusia, menghormatilah gitu, saling menghormati, saling menghargai sama manusia. Karena itu panggilan untuk mengajak beribadah kan. Saya mengetahuinya. Oke, sambil kita menghormati adzan ini sambil pelan-pelan aja kita bicara. Nah terus ini wabil khusus. Yang saya maksudkan tadi tentang keilmuan merubah wajah ataupun merubah rupa. Ya semula mohon maaf. Ini saya bicara sedikit ya. Kalau setahu saya di manusia sekarang ini loh ya, merubah rupa itu ya pakai skincare. Itu yang sebentar tak bicara. Yang awal mulanya mohon maaf nggak begitu ganteng. Kalau ganteng kayak saya itu harus pakai skincare. Yang nggak begitu cantik kalau pakai skincare selama berbulan-bulan pasti nanti jadi cantik gitu. Lah ini kok ada ilmu merubah rupa atau merubah wajah yang rupanya langsung berbeda dengan tubuhnya, itu gimana sih caranya? Sebenarnya keilmuan itu memang ada yang asli. Di zaman kerajaan yang masih berdiri tegap, masih berdiri gagah di Nusantara terdahulu, dikuasai seorang salah satu dari panglima dari raja itu sendiri. Tapi ketika kerajaan itu sudah runtuh, sudah tidak ada di Nusantara, keilmuan itu dicontek dari golongan iblis. Yang keilmuan itu disebarkan ke dunia kami, entah itu dunia jin ataupun siluman, untuk menyebarluaskan keilmuan itu. Dengan dalih keilmuan itu dibawa salah satu dari panglima kerajaan terdahulu. Dari situlah golongan iblis menyebarluaskan keilmuan itu kepada orang-orang pada zaman terdahulu. Oh gitu. Sampai sekarang. Tetapi dengan bantuan yang berbeda, yaitu dengan bantuan golongan iblis. Kalau pada zaman dahulu, panglima itu keilmuan itu digunakan untuk berperang, untuk mengelabui musuh-musuhnya terdahulu. Itu iya kegunaannya. Tapi kalau zaman sekarang berbeda jauh. Berbeda jauh. Terbalikannya. Loh? Keilmuan itu digunakan untuk menipu manusia-manusia yang terlena dan tidak waspada. Yaitu buat kejahatan. Oh. Buat kejahatan. Kegunaannya di zaman sekarang ini. Dan manusia sekarang masih meyakini bahwa keilmuan yang dia pelajari itu bisa merubah entah itu wajahnya, entah itu tubuhnya, itu juga bisa.
keilmuan itu masih dipercaya bahwa keilmuan itu berasal dari seorang panglima yang ada di kerajaan terdahulu Nusantara. Bolehkah disebutkan kerajaannya? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Mengapa nggak boleh disampaikan juga biar pemirsa itu paham bahwa di alam gaib itu nggak serta merta muda harus dijawab bla 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 gitu. Hanya sedikit saja. Seorang panglima dari kerajaan setelah kerajaan berdiri. Kamu mencari sendiri saja. Ya saya maksudkan itu ini. Iya. Ya. Oke. Ya. Saya juga pernah mendengar literasi juga. Di dunia kami manusia kan ya banyak literasi lah. Bahwa sejarahnya itu ada yang begini. Tapi kan yang namanya kebenaran hakiki itu kan ya milik Allah kan begini. Ya memang benar adanya. Tapi kebenaran-kebenaran ini semenjak terdahulu di bawah Nabi Muhammad SAW. Itu kan banyak yang diselewengkan dari golongan iblis yang sudah masuk menyusup dalam tubuh manusia. Kamu mengetahui hal itu juga toh? Ya jelas mengetahui. Saya sudah bersekutu dengan golongan iblis. Apapun keilmuan, apapun pengetahuan yang dimiliki golongan iblis, pasti sedikit banyak sudah ditularkan kepada pengikutnya, entah itu siluman ataupun golongan jin fasik lainnya. Oh gitu ya, berarti mereka mendapat doktrin keilmuan lah bahasa mudanya. Ya. Lantas Mbak ini orang yang saya tempati sekarang mengetahui jika saya sudah berada di sini. Loh. Dan lantas mengapa? Kamu dianggap bahwa kodam saya dipanggil seseorang yang sakti. Dukun. Loh saya dianggap dukun ini. Ya. Loh gimana cerita? Saya ini baik toh. Seolah-olah dari saya sendiri ingin direbut seorang kamu. Wih, saya nggak mau merebut kamu leh. Saya tidak mau membiarkan. Saya membiarkan saja dukun itu menyerang ke sini. Itu urusan kamu, bukan ya urusan sudah. saya. Jika dukun itu menyerang otomatis perintah dari beliau sang yang nurjana kepada gaib yang jasadnya bekerja semuanya. Allah. Perintah itu tidak bisa tertolak mas dalam dada mereka semuanya. Hebat sekali. Berarti, ya. Nyambung berarti. Tidak. Kenapa? Saya dilarang memuji kamu. Gitu. Ya udah, kalau kamu jujur langsung terlepas itu pujiannya. Saya mengambil apa ya? Tidak. Sambil ngobrol sambil kamu makan lagi boleh. Biar kamu nyaman, relax gitu loh di sini. Saya menghargai kamu lah. Lalu ini yang saya tanyakan kepada kamu. Saya tidak juga hanya bekerja di keilmuan itu saja. Tapi saya bekerja manusia itu supaya bisa berlari dengan cepat. Seperti dengan tubuh saya sekarang. Namanya apa? Saya piangin itu. Bukan. Berarti kamu bisa berlari cepat layaknya apa itu? Rusa tadi. Yang lari cepat ya bukan saya, tapi cara jasad itu bisa dengan bantuan golongan kami. Caranya kayak mana? Ya mudah-mudah saja. Tinggal keilmuan saya. Saya bangkitkan di dalam tubuhnya. Pasti di dalam tubuhnya akan mengalami reaksi energi yang sangat besar. Jika dia ingin berlari, pasti larinya akan secepat kilat. Dan keilmuan saya yang ini juga banyak sekarang diberikan kepada kaum anak muda seperti kalian-kalian. Wih, sakti dong berarti dia. Ya jelas. Oke. Orang tidak sakti, saya tidak akan mengikutinya. Iya. Sambil makan, minum boleh. Lantas ini, Anda pun belum menceritakan. Silau sekali. Kenapa? Pantas saja, mata saya sebelah kiri, merasa seperti ingin terbakar. Ya udah itu pakai kacamata sebelah kiri. Kiri aja ya, katanya yang kiri aja. Ya. Kanannya masih terbuka. Ya ini saya tanyakan, proses dia mendapatkan kodam dari golongan kamu dahulu kala itu prosesnya kayak apa? Banyak ritualnya. Ritual yang harus dijalani. Zaman dahulu sampai sekarang, apapun yang dilakukan manusia, keilmuan apapun yang ingin dimiliki manusia, pasti ada embel-embel berpuasa.
Entah itu berpuasa 3 hari, entah itu berpuasa 7 hari, ataupun 41 hari. Tetapi keilmuan saya, zaman sekarang, itu mudah sekali. Hanya berpuasa 3 hari saja, itu bisa mendapatkan keilmuan saya. Tetapi, setiap malam, dia harus membaca rapal dari mantra-mantra saya. Lebih dari 500 kali. Rapalan. Oke, agak tertarik ini saya. Rapalan. Rapalannya itu apa? Jika manusia sekarang diberikan puasa selama 7 hari ataupun 41 hari, saya jamin manusia sekarang berat untuk menjalani seperti itu. Sebentar, tak potong sebentar. 7 hari atau 41 hari? Itu gak makan terus itu? Gak sahur? Ya bukan seperti itu. Bagaimana? Makanya hanya sebatas makan nasi saja dan air putih. Oh, puasa muteh gitu. Nah, banyak manusia sekarang puasa yang di agama kalian diwajibkan saja. Banyak yang menyelewengkan puasa itu, kewajiban itu. Apalagi dikasih keilmuan seperti itu, disuruh berpuasa seperti itu. Tidak akan bisa. Dari golongan iblis juga selalu mengupgrade. Supaya mempermudah manusia yang ingin mencari keilmuan seperti itu. Ataupun keilmuan-keilmuan yang lainnya. Oh gitu ya ternyata. Oke. Jika golongan malaikat saja bisa memberikan seperti ini yang lebih mudah. Golongan kami juga bisa memberikan yang lebih mudah kepada manusia yang ingin mendapatkan seperti itu. Jimat yang maksud kamu gitu? Bukan hanya jimat saja. Tapi apa? Keilmuan secara instan. Tidak perlu memerlukan puasa. Itu juga bisa golongan kami. Ya terus sarannya apa? Beli gitu? Iya. Oh. Tinggal kalian mendatangi orang sakti ataupun yang kalian sebut dukun. Ingin meminta apapun keilmuannya. Tinggal membayar. Jika dikatakan dukun dia mahar. Kamu harus memberikan mahar saya. Sekian juta. Keilmuan kamu akan saya masukkan ke dalam tubuh kamu secara langsung. Gitu bisa. Ya? Oke. Ya. Dari proses ritualnya itu seperti itu hingga sekarang ini dipermudah sampai seperti itu. Dijual belikan aja lah, yang paling simpel di dunia sekarang loh ya. Entah itu dimasukkan ke dalam tubuhnya langsung ataupun dari dirinya sendiri itu membawa, entah itu jimat-jimat yang diberikan pada dukun itu. Oh gitu ternyata bisa langsung digunakan. Mbak Jinggo, terus ini Mbak Jinggo yang saya tanyakan kepada kamu, panjenengan dahulu kala saat dia melakukan, tidak usah panjenengan kamu gitulah saat menjalankan manusianya, saat menjalankan lelaku hingga kamu mengikuti atau menempati dari jasadnya, kamu itu tertarik sendiri atau memang kamu terpanggil melalui amaliyahnya seperti itu atau lelakunya seperti itu? Dua-duanya ada. Salah satu pertama, saya tertarik pada dirinya karena keilmuan yang dia pelajari itu sudah lengkap. Yang kedua, karena dia membaca mantra-mantra itu dan dari dulu kala saya sudah membantu keilmuan itu, pastinya dari golongan kami yang dari dulu membantu keilmuan itu pasti akan datang. Yang ketiga, saya ingin mengambil apapun yang ada di dalam tubuh manusia itu, besar-besaran di dalam jasadnya. Itu tujuan kamu ya? Dan ingin menyesatkan manusia-manusia yang mendatangi tempatnya, mencari keilmuan kepada dirinya, meminta keilmuan kepada dirinya, ataupun hajat-hajat lainnya dari manusia-manusia yang datang kepada dia di tempatnya itu. Oh gitu ya ternyata. Ya terus ini yang saya tanyakan kepada kamu lagi. Dari dia sendiri kamu kan sempat mengatakan, kamu kesini aja saya udah dilihat dia itu seperti dukun loh ya. Seolah-olah ingin memiliki kamu. Lah dia kok tahu itu dari apa sih yang memberikan tahu dia? Apa dia bisa melihat dengan mata batin atau mata nyata? Ya, atau mata-mata? Mata batin yang dibantu dari golongan iblis. Seolah-olah dia tadi itu meraga sukma. Tapi tidak, salah besar. Jika jasad manusia dukun itu mengetahui, dia itu hanya dibukakan seperti film.
dibuka golongan iblis yang ada dalam tubuh jasad manusia itu saja. Dia sudah melenceng jauh. Dia sudah disesatkan golongan iblis. Golongan gaib yang ada dalam tubuhnya sudah jauh. Makanya dari itu, golongan iblis juga membisikinya bahwa kamu itu dukun, ingin mengambil kodam kamu. Itu dukunnya di sana. Hajar, serang sana. Apapun yang kamu miliki, kerahkan semuanya ke tempat itu. Ya udah, kalau dia Raga Sukma, otomatis Raga Sukmanya terikat itu. Allah, gak bisa pergi kemana-mana. Stop. Allah. Tidak, dia sudah tidak bisa seperti itu. Sudah terkapar dia. Gitu. Ya alhamdulillah. Nah, terus ngomong-ngomong, ini kegunaan tadi Tambas. Kamu mengatakan digunakan di zaman sekarang keilmuan merubah rupa itu untuk kejahatan. Nah, kejahatan di zaman sekarang pun banyak. Ya banyak. Apa kejahatan itu misalnya dalam hal mencuri? Kalau di dunia sekarang kan mencuri agak ya ibaratnya sulit gitu loh. Atau untuk memiliki istri orang lain atau gimana sih? Bisa kan dijelaskan? Atau untuk berselingkuh loh Ada semuanya. Ada semuanya. Bisa digunakan itu semua. Yang pertama, digunakan untuk mencuri. Tapi mencurinya itu tidak secara sembunyi-sembunyi. Dia secara langsung bertemu dengan orangnya langsung. Seperti ya ala-ala hipnotis seperti itu. Oh gitu. Walaupun semenjak pertama kali dia sudah ketemu dan sudah tahu seluk-beluk dari korbannya. Pastinya dia akan menggunakan keilmuan itu untuk digunakan merubah wajahnya dan tubuhnya itu untuk mengelabui korbannya. Yang kedua, itu juga kata-kata kamu benar. Apa itu? Digunakan untuk menemui wanita. Enak tuh. Enak nggak? Ya enak lah. Kalau dia jelek, otomatis dia berubah jadi ganteng. Jelas. Kan ya banyak perempuan-perempuan apapun yang dia mau. Dia juga sudah mengetahui seluk-beluk si suami dari si istri korban itu. Pasti dia mengetahui seluk-beluk jika suaminya kemana, pulang jam berapa. Manusia itu juga harus mengetahui terlebih dahulu. Dari situlah dia melancarkan aksinya dengan keilmuannya itu. Entah itu merubah wajah, apapun dari ujung kaki sampai ujung kepala bisa, seolah-olah menyerupai seorang suaminya asli. Oh gitu. Bahkan merubah juga itunya, bentuk wujud itunya yang digunakan untuk berhubungan suami istri juga itu sama seperti milik suaminya kah? Pikiran kamu itu. Kenapa pikiran saya? Selalu seperti itu. Lah kok bisa le? Gimana? Jika seseorang sudah berhubungan seperti itu, mau berbeda ataupun tidak, pasti jika si wanita itu sudah merasakan kenikmatan, pasti si wanita tidak akan mengira dan tidak akan berpengaruh atau itu pun berbeda ataupun tidak, pasti si wanita tidak akan menyadarinya. Oh gitu. Dari golongan kami apapun yang dilakukan, dari jasad yang kami bantu, semuanya akan kami tutupi seolah-olah dia itu asli suaminya. Oh gitu ya. Kadang kan ya saya ini pernah, namanya saya kan ya dia manusia, sering bersengkrama dengan perempuan, entah laki-laki itu banyak. Dan itu pernah ada cerita gini kok ya Mbak. Dan itu yang bekerja, itu golongan gaib juga bisa. Seperti genderuwo itu juga bisa. Kalau manusia langsung, manusia itu juga harus memiliki keilmuan seperti itu. Saya bantu. Genderuwo juga bisa seperti itu. Menyamar menjadi suaminya gitu. Padahal genderuwo itu gaib loh ya. Tetapi ada perbedaan gaib dengan manusia yang memiliki keilmuan itu. Apa itu? Jika gaib menyerupai seorang suami dan seolah-olah ingin berhubungan badan kepada si istri itu, pasti ada perbedaannya. Baunya itu pasti akan menyengat daripada orang memiliki keilmuan. Jika orang memiliki keilmuan apapun, 90% akan mirip dengan suaminya langsung. Oh, tetapi gitu. Jika gaib yang bekerja, pasti bau badannya akan menyengat. Ada yang berbeda. Itu perbedaannya sangat signifikan kalau seperti itu. Dan yang paling penting, apa itu? Apa? Ayo sampaikan. Alat kelaminnya itu pasti berbeda. Jika golongan gaib yang bekerja, pasti
dari korbannya tidak akan kuat untuk Weh. menandinginya. Kepuasan hasratnya berbeda berarti. Ya Rasanya berbeda, tapi yang menjadi korbannya akan merasa kesakitan. Oh gitu. Katanya sakit apa enak gitu. Ya karena saking besarnya. Kami ini ngajak bahas yang ini seneng kamu Ya ya. kamu bertanya seperti itu. Saya di sini tidak bisa berbohong. Lah gimana? Lah ini kan ya real karena di dunia sekarang ini pun banyak ibaratnya hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu loh, Mas atau Mbah Jinggo gitu. Lah lantas jika keilmuan itu ingin digunakan ya, ingin saya tanyakan kembali kepada kamu. Kan jika sudah melekat melalui kami yang bekerja itu caranya kayak mana cara mengaktifkannya untuk merubahnya loh. Entah itu saat dia mau beraksi lalu membaca mantra-mantra komat kamit berubah wajah saya. Atau gimana? Yang pasti apapun keilmuan jika ingin digunakan, manusia itu harus merapalnya. Itu sudah pasti. Kalau untuk saya sendiri, dia harus menyediakan minyak yang harganya bisa berjuta-juta. Wih, ini ya saya punya minyak ini. Bukan seperti itu. Ini minyak bagus ini. Bukan seperti itu. Nih aromanya wangi nih. Tidak. Kenapa? Saya kesakitan jika mencium aroma itu. Ya memangnya apa perbedaannya? Kadang kalau minyak yang saya suruh membeli dari manusia yang memiliki keilmuan itu, pasti bantuannya dari golongan kami, jin fasik, siluman ataupun iblis. Jika minyak yang kamu pegang itu, isinya bukan dari golongan kami, golongan apa? golongan malaikat. Oh. Dan dari minyak itu sendiri, jika digunakan untuk bermaksiat kan tidak mau. Oh gitu. Berbeda dengan saya. Apapun yang dia mau pasti akan kami bantu. Oke, jadi begitu ya. Dan terus ini, jika misal dia punya keilmuan seperti itu, tidak pernah digunakan sama sekali. Dampak nyata yang dirasakan jasadnya itu apa? Ya sudah, kami tidak bekerja, Wih. tapi mengambil makanan dalam jasadnya. Mana enak seperti itu. Wih, nggak kerja kok ambil makan sih. Ya jelas. Yang namanya goib sudah masuk di dalam jasad manusia. Pasti sedikit ataupun banyak akan mengambil makanan di dalam jasad orang itu sendiri. Menggerogoti di dalam tubuhnya. Sakit-sakitan. Jika dia sendiri tidak bertobat. Dan semakin banyak golongan kami yang ada dalam tubuhnya. Ya, sampai mati. Kami akan menggerogotinya. Sampai mati? Ya jelas. Wih, astagfirullahaladzim. Sampai begitu lah ternyata. Di samping dari golongan kami menggerogoti tubuhnya, dari kami juga mengambil makanan di dalam keluarganya yang lainnya. Oh, pasti jika orang yang sudah sakit-sakitan dari golongan kami sudah menggerogoti jasad manusia, keluarganya pasti akan kalang kabut, entah itu mencari obat ke dukun, mencari obat kemana-mana. Dari situ kami juga mengambil makanan. Manusia itu juga harus hati-hati untuk mencari obat. Loh, kamu bisa mengatakan seperti itu? Tahu. Ingat resikonya harus jujur. Jujur loh, gak disambung lagi tuh. Tidak. Kesel kamu sama saya? Tidak. Saya kesal saja. Baru kali ini saya menghadapi jasad manusia yang susah saya kelabui, susah saya tipu dengan kata-kata saya. Dan memangnya kamu berarti sering nipu? Ya jelas, golongan kami, golongan jin kecil saja, itu sering sekali menipu manusia. Jadi itu pada intinya. Bang saya juga sering disampaikan loh, kamu itu dukun sok-sokan paeto kecil gitu. Ya orang yang melihat kamu yang di dalam tubuhnya ada golongan jin, golongan siluman ataupun iblis, entah itu membantunya ataupun dari leluhurnya, tetapi goib itu sudah pekat, sudah lengket di dalam jasad manusia itu. Jika melihat kalian mengajak kebaikan pada orang-orang, pasti dari mereka-mereka melihat kalian itu ya dukun, dukun yang sok sakti, sok pintar, sok menggurui. Kamu itu anak kecil,
Tidak Ya, usah memang. sok tahu apa-apa. Ya, Pikiran mereka seperti itu. Memang kami itu ya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kami ya sering kami sampaikan pemirsa. Apakah jika kamu berkata seperti itu, orang-orang terus, oh iya, terus luluh dengan kamu? Tidak. Kamu ini loh, oke. Terus ini kan sudah sampai tahap seperti itu ya. Lantas langkah atau cara untuk melepaskan keilmuan tersebut itu gimana sih? Atau seolah-olah mereka memakai baju keilmuan tersebut lalu bajunya dibuka, dibuang itu aja dia lepas? Tidak bisa. Loh. Tidak bisa seperti itu. Weh. Manusia yang sudah berkecimpung dengan dunia kami tidak seenaknya sendiri untuk melepaskan ikatan mereka dengan golongan kami. Tidak seperti itu. Weh. Tidak semudah yang dibayangkan. Harus melalui proses panjang. Dan jika manusianya itu proses yang dilalui itu dengan tata cara yang benar, pasti dari golongan kami akan lepas dari jeratan di dalam tubuhnya. Tetapi jika yang dia lakukan itu salah, semakin banyak pula golongan kami masuk dalam jasadnya. Oh, jika dia salah niatan begitu. Ya. Oh, jadi perlu menata niat yang benar-benar baik gitu. Kembali kepada Allah untuk Tidak tahu bertobat. saya. Enggak mau. Ya. Ya udah, Ya. nggak apa-apa. Nih. Tobat seperti itu. Bertobat itu juga ada tata cara yang benar. Bukan hanya melakukan sholat, mengucapkan saya bertobat. Tidak seperti itu. Ada tata cara yang benar. Kamu loh ini tahu juga lah ternyata sampai situ. Saya melihat banyak orang-orang yang di sekitar sini ataupun sana. Orang yang ingin bertobat itu tidak tahu arah jalan dia pulang kemana, itu tidak tahu. Oh, gitu. Entah itu di dalam tubuhnya banyak golongan iblis yang membelenggunya sehingga dia tidak ada pencerahan, tidak ada hidayah dalam tubuhnya. Ataupun dari dirinya sendiri tidak ingin mencari tahu. Oh, gitu ya. Hanya keilmuan yang sangat pendek sekali yang dia gunakan. Entah itu dari omongan-omongan orang ataupun pemberitaan-pemberitaan yang ada di acara-acara itu. Tidak seperti itu. Gitu. Terus ini ada pilihan juga buat kamu. Kamu kan dulu golongan jin toh. Nggak mau nggak kamu kembali ke jin lagi? Hakikatnya jin dan manusia diciptakan Allah kan ya untuk beribadah toh. Dari situ pula nanti kamu bisa melakukan tindakan-tindakan yang mendapat ridho Allah kan. Perbaiki apa yang harus kamu perbaiki. Saya sudah ada ikatan dengan golongan iblis. Bagaimana nanti? Ya udah tadi jika saya dihabisi golongan iblis? Ya nggak semudah itulah dihabisi. Oh, ada Allah juga kok kan gitu toh. Oh, itu sama cipta makhluk kok. Kamu takut sama iblis berarti? Ya jelas. Kenapa kamu takut iblis? Ilmunya lebih tinggi. Ya nanti bantu putuskan, mau nggak? Ya mau. Mau. Saya mau dibimbing. Terus ini kadang manusia bertanya-tanya, lah kok mudah sekali mau iblis dari keilmuan bisa-bisanya mau masuk Islam itu gimana sih? Respon kamu sebagai kamu gaib loh ya? Ya bisa. Apapun yang ingin kembali ke jalan Allah pasti akan diizinkan. Dan caranya juga harus benar. Saya memilih untuk kembali ke jalan yang benar. Saya juga melihat orang yang mengajak saya itu seperti apa. Gitu ya. Jika orang-orangnya itu seperti dukun, ya sama saja. Tidak ada efeknya bagi saya. Tidak ada jalur yang benar bagi saya. Oke, terima kasih banyak. Kamu sampaikan seperti itu. Ya sudah, kumpulkan dulu temanmu itu. Kamu punya kekuatan untuk mengambil teman-temanmu. Semua teman-teman saya yang ada dalam jasad. Itu kekuatannya manusia itu maupun manusia-manusia yang lainnya. Yang ya mau diajak. Dulu sudah pernah saya bantu sini. Sudah ada yang tidak mau. Yang tidak mau semuanya yang masih bantu bekerja sekarang terkunci tidak bisa digunakan lagi dalam musnah. Saya mohon. Allah terkunci dalam jasadnya semakin mentok. Allah. Seluruh keilmuan tersebut sekarang dari golongan jin, siluman, iblis kembali semuanya ke Lauhul Mahfuz. Wah. Hanya gaibnya saja yang tersedia dalam tubuhnya dan terkena stempel perintah untuk mengambil jatah-jatahnya dalam wujud nyata. Allah. Semakin terrealisasikan.
Oh. Apabila mereka disambung dari azazil lagi, otomatis pemutusan dalam wujud nyata pun otomatis semakin kuat menggunakan sumber pusat inti mereka putus total. Mereka hanya menjadi jin siluman yang bodoh dalam tubuhnya, menggerogoti dan tidak bisa membantu bekerja melalui keilmuan. Tubuhnya pun akan menjadi tolah-toleh, tolah-tolo. Sudah. Ketika kata saya dibuka dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Min kulli dhanbin wa atubu Min kulli ilaih. dhanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon tambah lapat semakin jelas, semakin dalam sejuta menjadi sekali Islam masuk Allah. Semakin damai, nyaman, tambah sejuk. Semua syariat Islam komplit. Semuanya masuk. Saya mohon Allah. Amalnya dari beliau yang diizinkan, yang boleh kamu amalkan semua beserta seluruh keilmuannya tanpa terkecuali masuk. Allah. Kamu semakin sehat, kembali wujud asalmu lagi. Allah. Ikatan perjanjianmu dengan Azazil, Dajjal, sekarang saya mohon semua terputus total, bersih. Kamu tidak punya ikatan apapun dengan mereka semua dan dukun tersebut. Allah. Sallallahu alaihi. Semakin ilmunya diberikan iblis keluar. Apa yang saya ambil semuanya keluar. Masuk 10 merapit. Jasadnya langsung diajar total, di jantungnya itu gunakan untuk jantung pecah. Otomatis besok ada sebuah siaran yang diumumkan kepada golongan manusia. Bila iblis yang membenteng maka masih kuat, otomatis dengan dampaknya sama pecah. Semua cita-cita mereka, benteng mereka dihapus semuanya, kembali ke angkut. Kembali semuanya. Apabila mereka menyerang ke sini, otomatis serangan itu kembalikan dalam cinta dalam jasadnya semua. Sudah semua. Alhamdulillah. Iya, sama-sama. Tadi yang sempat saya makan dari manusia-manusia terdahulu yang pernah saya bantu, sudah saya keluarkan dan diambil sama iblis-iblisnya yang membantunya. Ya biarkan aja, yang penting bukan urusan kamu lagi begitu. Kamu udah terbebas dari belenggu mereka, kamu jadi jin lagi. Kekuatanmu langsung dilibatkan menjadi sangat kuat, 50.000 kali lipat. Terima kasih. Keselamatanmu juga tertutup itu di dadamu. Setelah perintah ini masuk, sama dengan pasti nanti di luar semuanya ya. Ya. Sebelum kita keluar, kamu keluar. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada kami golongan manusia? Ya, pesan saya hanya sedikit saja. Apa itu? Jika manusia ingin bertobat, carilah kepada guru yang benar, pembimbing yang benar, melalui tata cara yang benar. Itu saja. Tobat itu tidak hanya dengan lisannya, tidak hanya dengan sholatnya saja, tetapi ada tata aturan yang benar yang harus dijalani dari dasar. Gitu. Lalu jika ada orang yang berbicara begini, percuma ikut bertobat gini, tapi masih saja melakukan hal-hal seperti itu, tertipu dari golongan jin dengan proses mediumisasi, itu bagaimana? Tanggapan kamu sebagai ya biarkan saja orang yang berkata seperti itu. Biarkan saja. Berarti di dalam hatinya itu masih terbelenggu dengan golongan iblis dalam jasadnya. Hatinya itu. Ya. Orang yang mempunyai pemikiran secara jernih, mempunyai guru yang jelas, mempunyai pengetahuan yang benar, dan ada yang membimbing dari pengetahuan-pengetahuan itu, pasti orang tidak akan pernah berbicara seperti itu jika dia mengetahui sejatinya seperti apa. Oh gitu ya Mbak Jinggo. Terima kasih banyak loh ya pesan-pesan kamu. Semoga paham
kami maupun para pemirsa yang menyimak di kesempatan kali ini gitu loh. Niat kamu untuk memediumisasi, memasukkan saya ke dalam jasad anak ini, itu kan bukan dipercaya, tapi kan memberikan wawasan. Jika ada hidayah, jika ada pembicaraan yang berbobot untuk diambil hikmahnya kepada diri kita sendiri, itu kan baik. Tapi jika manusia itu yang ada di dalam pikirannya hanya pikiran negatif saja, ya sudah, di dalam tubuhnya itu sudah banyak belenggu-belenggu golongan iblis. Oh gitu. Lalu terciptalah nanti sifat suudon pada manusia lain. Sifat suudon, sifat iri, dengki, dan lain sebagainya. Oh, dari situ sumber mereka. Oke, terima kasih banyak Mbak Jinggo atas penjelasannya, jelas gamblang begitu loh. Terima kasih banyak. Itu kalau nanti tugas sama izin memerintahkan lo ya. Bukan saya menaklukkan, bukan. Ya, saya mengetahuinya. Ya sudah, monggo silakan dilanjutkan. Terima kasih. Saya pamit berjuang. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya hilang semuanya. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa. Begitulah adanya sisi keunikan ilmu maleh rupo atau berubah dari bentuk wajahnya hingga jasadnya. Dan semoga diberikan kepahaman di kesempatan kali ini bahwa dunia sekarang ini yang kita jalankan di masa-masa ini pun sebenarnya hampir sama dengan masa-masa lampau. Tapi kita sekarang ini sudah memasuki fase-fase yang dimana semuanya serba menggunakan teknologi. Dari situlah dari golongan iblis pun bisa menipu daya melalui hal-hal apa saja yang hampir serupa gitu. Dan pesan kami ada di sini, tetap berhati-hati dan waspada terhadap segala sesuatu dari orang-orang yang ada di sekitar, baik itu orang-orang yang ingin mencemooh ataupun memberikan dorongan buruk kepada kita. Semoga kita itu bisa diperkuat keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan apabila dari kami ada kekurangan tingkah laku, tutur kata, semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.